Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1926 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai ayat 20. Di bawah perikop Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel dan Yehuda ada di bawah penjajahan dari Sanherib, Raja Asyur. Hizkia mengalami satu tekanan yang luar biasa karena Sanherib atau Raja Asyur mengirim utusan, yaitu juru minuman Raja Asyur, untuk menekan Hizkia. Juru minuman itu mengadu domba rakyat untuk memberontak pada Hizkia. Ini tentunya memberikan tekanan yang luar biasa buat Raja Hizkia yang sedang membangun kepercayaan kembali untuk membangun kerajaan Yehuda yang ada di bawah penjajahan Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tekanan yang luar biasa dari musuh, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Apakah Hizkia menyerah dengan keadaan situasi, tekanan tersebut? Tidak, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Hizkia. Ketika kita ada dalam tekanan, persoalan, pergumulan yang berat yang menimpa kita, yang harus kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 14 di sana dikatakan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara yang mengalami banyak tekanan.
yang harus saudara lakukan saat ini. Datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat waktu Raja Salomo membangun bait suci. Dia datang berdoa di bait suci dan meminta kepada Tuhan. Kalau umat Tuhan kalah dalam perang, dan ketika mereka datang ke rumah Tuhan ini, mereka menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Tuhan dengarkan doa mereka. Dan Tuhan setuju. Apa yang Salomo minta, Tuhan dengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan saudara, jangan datang kepada orang, kepada tetangga, kepada manusia, kepada teman kita, jangan. Datang kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Ceritakan semua apa yang menjadi persoalan pergumulan yang menekan saudara saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak saudara. Yang datang kepada Tuhan, saudara yang sudah bangkrut, saudara yang sakit, saudara yang mungkin ditolak oleh keluarga, teman, sahabat saudara. Saudara saat ini sendirian. Tidak ada yang menerima saudara. Saya mau katakan satu hal. Ini kabar baik buat saudara. Ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dia adalah Tuhan Yesus. Tangan Tuhan terbuka buat orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak mereka. Sebaliknya, Tuhan menyambut mereka dengan sukacita. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara yang menekan saudara saat ini. Dengarkan firman Tuhan ini. Datang kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apapun yang menekan saudara, persoalan pergumulan yang berat yang saat ini menimpa saudara, yang harus saudara lakukan yang kedua, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di ayat 1 dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan ketika saudara mengalami tekanan persoalan pergumulan yang menghimpit saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara lihat, Hizkia memakai kain kabung. Kain kabung itu adalah kain menjadi tanda bahwa orang itu sedang berduka cita. Dan dia, orang yang sedang berkabung itu, duduk di hamparan debu tanah. Artinya apa? Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan mengangkat diri kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang Tuhan mengizinkan kita ada tekanan yang luar biasa, menghimpit kita, menekan kita, supaya kita apa? Belajar rendah hati. Kadangkala kita begitu sombong, saudara. Kalau kita nggak ada masalah, kalau kita tidak ada tekanan, kita merasa paling hebat, saudara. Kita seolah-olah nggak perlu Tuhan dan lain sebagainya. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mengizinkan kita ditekan. Supaya apa? Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, kapan sih kita belajar merendahkan diri kita? Di saat kita direndahkan. Di saat kita tidak dihormati, di saat kita tidak dihargai. Jangan sakit hati, saudara. Karena
Momen-momen seperti itulah Tuhan sedang memproses saudara dan saya untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam tekanan, persoalan, pergumulan, mari kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, tekanan, persoalan, pergumulan yang berat yang menimpa kita, yang harus kita lakukan, berdoa. Amin. Lihat ayat 15 di sana dikatakan apa? Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Asyur adalah kerajaan adik kuasa pada saat itu, yang berkuasa atas beberapa wilayah, dan banyak raja-raja yang ditaklukkan oleh Sanherib, Raja Asyur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa Hizkia mengalami satu tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya sebagai raja di Yehuda. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Perlawanan dia nggak bisa lakukan karena dia tahu kekuatan dari tentara-tentara Asyur. Sudah perhatikan bahwa yang memberikan teror kepada Hizkia adalah juru minuman Sanherib, yang diutus Sanherib untuk menekan Hizkia. Saudara lihat, Hizkia sangat mengalami tekanan yang luar biasa. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dia berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sudah berusaha berupaya, tetapi saudara melihat bahwa usaha pekerjaan saudara tidak dapat menolong saudara untuk keluar dari masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara alami saat ini. Saudara lakukan seperti apa yang dilakukan Hizkia. Berlututlah dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang doa. Kita percaya ketika kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan Allah Israel yang gagah perkasa pencipta langit dan bumi ini. Amin. Saudara, Hizkia tidak dapat mengandalkan rakyat atau tentaranya, karena dia tahu bahwa tentaranya tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika mereka berperang melawan Asyur. Hizkia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Hizkia datang berdoa. Dia tidak mengandalkan tentara atau rakyat atau backingan, tetapi dia sedang mengandalkan Tuhan. Saudara, di saat kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Amin. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelum kita berdoa, yang kita andalkan adalah diri kita. Yang kita andalkan adalah koneksi kita, teman kita, orang-orang pejabat, pangkat tinggi, dan lain sebagainya. Dan ketika kita ada di titik di mana kita hanya berjalan sendiri, orang-orang yang tadinya dapat kita andalkan, ternyata mereka tidak dapat menolong kita. Akhirnya apa, saudara? Kita sadar diri, kita berdoa. Di saat kita berdoa, kita menyerahkan segala perkara yang saat ini menimpa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Amin. Saudara, di saat kita berdoa, kita sedang berserah kepada Tuhan. Amin. Kita mau menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kita nggak berdaya. Kekuatan kita tidak ada artinya.
Makanya kita memerlukan Tuhan, kita berdoa. Jadi di saat kita berdoa, kita sedang berserah diri kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya ketika kita berdoa, saudara, kita sedang meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan segera mengutus malaikatnya, mengutus orang-orang yang menangkap sinyal dari Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita sedang meminta pertolongan dari surga, dan surga memberikan sinyal itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang menangkap sinyal dari Tuhan, merekalah yang akan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Ketika kita berdoa, saudara, Tuhan berperang untuk kita. Amin. Tuhan berperang untuk kita. Ketika kita mendapat serangan-serangan, kita nggak berdaya. Kalau kita nggak berdoa, saudara, kita akan kalah. Karena kekuatan kita nggak akan mampu, nggak akan cukup melawan musuh-musuh kita. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan saya. Amin. Jadi ketika kita berdoa, saudara, oh haleluya, Tuhan berperang ganti kita. Dan kita hanya menyaksikan, diam saja, melihat peperangan yang kita alami. Tuhan akan beri kita kemenangan. Karena Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Saudara lihat, peperangan roh terjadi di ayat 32 sampai ayat 35. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Perhatikan ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Berapa orang yang dibunuh malaikat Tuhan? 185.000 orang. Oh, haleluya. Saudara perhatikan. Ketika kita berdoa, Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Amin. Jadi saudara jangan sepelekan doa. Ketika kita berdoa, oh haleluya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Raja Hizkia yang mengalami satu tekanan, persoalan, pergumulan yang berat yang sedang menimpa, meneror dia. Dan dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, dia membentangkan semua persoalan pergumulan dia di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dia lakukan, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia raja, tetapi dia memakai kain kabung sebagai tanda dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang dilakukan Hizkia, dia berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Hizkia berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Orang-orang yang berdoa, tandanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang berdoa adalah orang yang menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berdoa, pasti Tuhan tolong. Dan orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan buat dia. Buat orang-orang yang suka berdoa. Karena di saat kita berdoa,
Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Sehingga kalau Tuhan yang berperang, pasti menang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita akan melihat Tuhan berperang ganti kita. Dan kita menyaksikan kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir, tercurah, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.